Oke, Bapak Ibu, kita masuk di tema kita di minggu ini, yaitu overcoming heart with love, mengatasi luka hati dengan kasih. Oh, keren banget. Amin. Membalut luka hati dengan kasih. Saudara, kita semua pasti itu mengalami luka hati kan? Pernah kan? Pernah nggak? Siapa sini yang nggak pernah mengalami luka hati? Siapa yang nggak pernah mengalami luka hati? Tolong angkat tangan. Patah hati udah Pak. Patah hati apalagi? Ya, sebenarnya patah hati itu luka hati. Iya sama Pak. Hati nggak bisa patah kan? Tapi hati bisa terluka. Ya, setuju katakan amin. Amin. Ya, kita semua pasti mengalami luka hati. Betul ya? Iya Pak. Ya. Tapi sudah lihat, setiap manusia itu pasti merasakan sakit hati, mengalami luka hati. Nah, itu adalah hal yang manusiawi. Ya, manusiawi kita mengalami seperti itu. Nah, namun memilih untuk mengasihi pada saat disakiti adalah sesuatu yang ilahi. Amin. Gini ya, kalau kita memilih untuk mengasihi, kita memilih untuk tetap mengampuni orang yang menyakiti hati kita, itu ilahi. Itu datang dari Tuhan, itu bukan datang darimu. Betul kan? Bukan datang dari kita. Kalau daging kita maunya berantem, betul? Ya, kalau daging kita itu maunya maki-maki, bener nggak? Betul nggak? Lu ngomong gua balik ngomong lu. Itu kita, bener ya? Betul nggak, saudara? Tapi kalau orang maki kita lalu kita balik mengasihi, balik memberkati dia, dengar, itu bukan datang daripadamu, tapi itu datang dari atas. Itu ilahi. Haleluya. Nah, ketika kita melakukan itu pertanda begini, bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin? Amin Pak. Nah, ketika orang menyakitimu, lalu kamu balik mengasihi dia, itu pertanda bahwa Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Kalau Tuhan nggak ada dalam hidupmu, kamu dan saya nggak bakalan kayak begitu. Betul nggak? Nggak bakalan kayak begitu. Yang ada begini, kita maki-maki orang. Dan dengar baik-baik, semua orang yang suka maki itu datang dari setan. Yesus nggak pernah kayak gitu. Kok diam? Diam. Dengar, orang yang suka maki-maki orang itu bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari si jahat. Yang setuju katakan amin? Tanya kiri kanan, kamu pernah maki-maki orang nggak? Loh. Tanya kiri kanan. Kalau pernah maki-maki orang, bilang begini, berhenti, karena itu datang dari si jahat. Bertobat Pak. Haleluya. Ini bertobat setiap saat juga. Iya. Koma terus. Hari ini tobat, besok koma. Ya. Bukan besok lagi. 1 jam kemudian bisa kumat ya. Kumat ya. Saudara, kita harus mengerti ini dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang ini, wow, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, mari kita lihat ini dulu, saudara. Dengar, tema Februari ini berbicara tentang mengampuni kesalahan dari Kolose pasal 3 ayat 13. Ya, nah tema hari ini bicara tentang itu tadi, overcoming with heart with love, mengatasi atau membalut luka hati dengan kasih. Setiap manusia pasti merasakan sakit hati kan? Nah, Tuhan Yesus memberikan teladan di atas kayu salib. Sekalipun dia disakiti, dihina, bahkan direndahkan, namun Yesus memilih untuk tetap mengasihi orang-orang yang menyakitinya. Ini adalah model mengasihi yang ditunjukkan Yesus untuk kita teladani. Betul nggak? Itu model yang ditunjukkan oleh Yesus untuk kita teladani. Nah, sekarang gini, teladan kita siapa? Haleluya. Sekarang teladan kita siapa? Contoh kita siapa? Kalau contoh kita Yesus, saudara harus lakukan seperti Yesus. Betul kan? Kalau teladan kita Yesus, contoh kita Yesus, maka kita harus melakukannya seperti Yesus. Enggak, bukan lakukan seperti yang lain, tapi lakukan harus seperti Yesus. Dipukul, dihina, diludahi, bahkan sampai mati di kayu salib. Sudah mau mati, dia bilang ini, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, kita bisa lakukan itu, saudara. Yesus melakukan itu. Kita belum sampai berdarah-darah kan? Cuma sampai disakiti doang. Lalu bilang ini, sakit tuh di sini. Ya, di sini doang sakit. Yesus semua tubuhnya sakit. Halo. Amin. Bapa ampuni mereka.
Itu teladan kita. Teladan itu yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ketika orang lain menyakiti kita, kita harus berbalik mengasihi dia. Itu harga mati. Bukan saja NKRI harga mati, tapi ini juga harga mati. Haleluya. Itu juga harga mati bagi kita. Kalau saudara mengasihi, itu datang dari Tuhan, bukan datang dari saudara. Haleluya. Itu berarti gitu saya bilang, pertanda bahwa Tuhan berkarya dalam hidupmu dan engkau berespon dengan baik. Ada orang ini, orang mengaku Yesus Tuhan tinggal, betul Tuhan tinggal, tapi dia tidak pernah berespon dalam hatinya untuk Tuhan. Ya. Dia tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Makanya begini, yang kuasai semua adalah setan, iblis. Makanya tadi itu, orang maki ya gue maki lagi. Betul kan? Orang fitnah ya gue fitnah dia lagi. Orang sakiti gue sakiti lebih lagi dari itu. Pembalasan itu pasti lebih kejam dari perbuatan. Betul kan? Kalau manusia kan begitu. Saudara, balasan itu pasti lebih kejam. Kenapa? Dia kepingin orang yang menyakiti dia itu hancur semua. Itu manusia, itu daging. Tapi Yesus nggak gitu. Itu sebagai orang percaya harus tetap mengasihi. Setuju, katakan amin. Yang mau mengasihi katakan amin. Nah sekarang tanya gini, kamu sudah disakiti sampai di mana? Level mana? Nah saya pakai level 1 sampai 10. Kalau Yesus itu sudah di 10, kamu baru berapa? Kita baru 1-2 ya udah begini-begini. Di sini sakit. Ya nggak ada apa-apa itu. Ya. Yesus sudah level 10. Bahkan sudah lebih dari level itu lagi. Tapi dia masih mengampuni. Itu yang harus kita bawa dalam hidup kita. Itu yang harus kita lakukan bagi kita. Amin. Saudara kalau lakukan itu dunia aman. Amin. Cipanas ini aman. Dari gosip, dari fitnah, dari apapun. Mulai dulu dari kita. Haleluya. Mulai dari dulu jemaat-jemaat yang ada di sini. Dari Rock Ministry Cipanas, mulai dari situ. Lakukan itu bagi orang lain. Susah Pak, nggak apa-apa, lakukan aja. Lama-lama itu jadi habitat kamu. Amin. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan, bukan kamu. Kalau kamu pasti marah. Haleluya. Tapi kalau Tuhan, kadang-kadang kita gitu, aduh, sakit mau nggak ya gue? Ya nggak apa-apa, lakukan aja. Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Tuhan yang memberikan penghiburan. Tuhan yang menuntunmu. Sehingga lama-lama kamu akan damai sejahtera, sukacita, yang melampaui segala akal turun atasmu. Setuju katakan amin. Saudara tahu kan? Saya pernah ngomong, saya pernah khotbah begini. Saudara tahu, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu seperti apa? Saya pernah gitu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam tekanan, dalam keadaan susah, kamu tetap damai sejahtera. Itu melampaui segala akal. Karena itu nggak masuk di akal. Kamu lagi susah, kamu lagi menderita, kok damai? Gitu. Betul kan? Itu damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atasmu. Kenapa? Karena kamu mengasihi orang yang membenci kamu. Amin. Gak masuk di akal kan? Kamu benci orang yang mengasihi kamu? Gak masuk di akal kan? Kamu mengasihi orang yang apa? Yang fitnah kamu hancur-hancuran. Sampai bikin bisnis kamu hancur, tapi kamu tetap mengasihi dia. Kamu tetap lepaskan pengampunan bagi dia. Haleluya. Amin. Kamu tetap damai. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu namanya. Kalau gampang kan lu dapat berkat banyak, pasti damai. Itu biasa. Itu masuk di akal. Kan? Lu dapat rumah baru, kamu dapat mobil baru, damai, sukacita. Itu biasa, itu masuk di akal. Tapi tiba-tiba rumah kamu hilang, mobil kamu hilang, semua usaha kamu bangkrut, lalu kamu tetap damai sejahtera. Dengar, itu damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atasmu. Amin. Karena itu, makanya saudara harus mengerti itu dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan, ngoceh dari tadi dengan firman Tuhan. Ya. Kolose pasal 3, 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar. No, bilang kiri kanan ini, sabar. Sabar. Ya. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Gua ampuni lu, bilang kiri kanan. Ampuni lu. Aku mengampunimu, bilang dulu. Dek, ampuni dek. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, nah ini keren. Dia bilang ini,
Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Sebagai apa? Sebagai pengikat yang mempersatukan. Tidak sampai di situ. Tapi dia bilang ini, yang menyempurnakan. Amin. Oh. Jadi kasih itu punya fungsinya ini. Mengikat, terus mempersatukan, dan yang terakhir, menyempurnakan. Tidak ada lagi di bawah itu, saudara. Saudara mau lakukan apa lagi? Kalau sudah sempurna, karena kasih ada dalam hidup saudara. Amin. Amin. Kasih itu yang menyempurnakan semuanya. Jadi kalau orang tidak mengasihi, dengar, dia belum sempurna. Betul. Ya setuju, katakan amin. Amin, Pak. Kalau orang tidak mengasihi, tidak punya kasih, dia tidak sempurna. Iya. Kenapa sampai dipakai kasih? Ya karena kita tahu kasih itu adalah pribadi Tuhan, Amin. pribadi Yesus. Jadi kalau kita bicara kasih, kita sedang bicara Yesus kan? Betul. Jadi Yesus yang mengikat semuanya dan menyempurnakan semuanya di dalam hidup kita. Amin. Itu yang disebut dengan kasih. Amin, Pak. Jadi kalau saudara melakukan itu, dengan Yesus itu berkata dan berkuasa sepenuhnya dalam hidup saudara. Ya. Nah kalau itu, nggak perlu lagi saudara cari-cari yang lain. Nggak perlu lagi saudara ngomel-ngomel sana sini, nggak perlu saudara. Karena saudara mendapatkan sesuatu yang sempurna di dalam hidup saudara. Amin. Saudara mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat sempurna di dalam kehidupan saudara. Nah yang pertama kita bahas ini, hati yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Efesus pasal 3:18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Wow, itu. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam semua atau seluruh kepenuhan Allah. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Amin. Dia bilang begini, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Wah, itu sudah lihat itu kata wow banget itu. Jadi dia itu kasih dari Kristus itu, dia melampaui segala pengetahuan. Amin. Makanya kenapa dia sempurna? Karena dia melampaui segala pengetahuan. Pengetahuan saudara kan bilang begini, kalau dia kasih ke aku kasih ke dia. Betul kan? Tapi kalau dia nggak kasih ke aku juga nggak kasih ke dia. Itu pengetahuan kita. Tapi lewat melebihi pengetahuan itu dibilang begini, kalau orang itu nggak ngasih, membenci kamu, kamu harus membalas dengan berkat. Kok diam? Dane. Jadi gimana? Kurang apa lagi yang mencerna? Coba. Dibilang begini, kalau kamu membenci, balas dia dengan berkat. Nggak perlu dicerna. Itu kamu udah tahu. Benar nggak? Benar nggak? Benar, Pak. Benar apa betul? Betul, benar. Oh, itu kan? Itu yang harus kita lihat dalam hidup kita. Makanya gini, dia melampaui segala pengetahuan. Pengetahuan kita terbatas. Cuma dengar dunia bilang ini, dengar dunia bilang itu, di TV ngomong ini, di TV ngomong itu. Betul kan? Apalagi di HP sekarang tuh banyak hal yang kita dapat di situ yang tidak membangun kita. Tapi kita masih nonton aja. Itu akan jadi pengetahuan bagi kita. Yang setuju katakan amin? Amin. Tapi kalau kamu lihat kebenaran setiap saat, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Itu yang akan menuntun engkau. Sehingga engkau tidak akan terbatas. Kenapa? Karena kuasa kebenaran itu ada di dalam hidupmu. Makanya hati itu harus dipenuhi dengan kasih Kristus. Karena dia melampaui segala akal. Amin, saudara? Amin, Pak. Dia melampaui segala akal. Nah, kita lihat gini. Jika analogi kita pakai begini, ada gelas itu diisi dengan air sampai penuh. Ya? Dengar begini. Tidak ada ruang atau bagian yang kosong untuk diisi dengan benda lain. Betul kan? Kalau saudara isi gelas itu penuh dengan air, tidak ada lagi ruang kosong untuk hal lain masuk di situ. Nah sama, ketika saudara mengisi penuh hidup saudara dengan kasih Allah, maka tidak ada ruangan yang kosong untuk menyimpan sakit hati.
untuk menyimpan balas dendam, untuk menyimpan kepahitan dalam hidup saudara. Nggak ada. Kalau saudara isi penuh dengan kasih Tuhan. Halo? Halo dengar saudara? Lakukan itu dalam hidup kamu. Lakukan itu dalam kehidupan kita. Jangan cuma duduk di gereja setiap minggu, dengar firman Tuhan, untuk kupingnya enak, tapi nggak pernah melakukan dalam hidup saudara. Pulang masih berantem dengan tetangga. Pulang masih ngomong dengan tetangga tentang kejelekan orang. Gimana kita? Di mana kita akan maju? Di mana kita akan diberkati? Enggak. Saudara dengar firman Tuhan, saudara datang di gereja, supaya saudara punya pengetahuan untuk melakukan yang benar, kan? Amin. Untuk merubah hidup saudara dalam kehidupan selanjutnya. Kayak gitu. Bukan datang di gereja untuk bertemu dengan orang-orang. Ya, apalagi yang jomblo, jomblo. Muka anak gua sih begini nih. Yang jomblo. Ya, ada. Ya, Pak. Jadi orang yang dipenuhi oleh kasih Allah, bahkan melimpah dengan kasih Allah, akan mudah berdamai dengan dirinya dan mampu mengampuni kesalahan orang lain. Betul, amin. Amin. Orang yang dipenuhi oleh kasih Allah, Ya. itu akan mampu dia berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang tuh gini, kadang-kadang tuh kita jangan berdamai dengan orang lain, dengan diri kita aja kita nggak berdamai. Bagaimana bisa berdamai dengan orang lain? Dengan diri kita aja kita nggak berdamai, apalagi dengan orang lain. Udah nggak usah bilang tetangga, nggak usah bilang diri kita dulu berdamai. Nah, kalau kamu dipenuhi oleh kasih Allah, kamu akan menerima hidup kamu itu seperti apa. Udah jalanin aja, nggak nambah-nambah di situ, betul kan? Kan kita suka nambah-nambah, yang jelek-jelek lagi. Kayak Tuhan ciptakan kamu nggak sempurna aja. Benar atau salah? Atau benar atau betul? Betul benar, Pak. Gitu. Nah, kita harus berdamai dulu dengan diri kita. Iya. Kadang-kadang kita melihat, kok orang itu diberkati lebih kok gua. Kita nggak berdamai dengan diri kita. Halo? Kok orang itu lebih cantik? Cantik menurut kamu kan? Kalau menurut Tuhan itu kamu cantik. Kalau menurut Tuhan itu kamu ganteng. Kayak aku ya ganteng. Nah, iya. Masa aku cantik? Benar kan? Iya. Masa aku cantik? Ya ganteng lah. Benar kan? Menurut Tuhan aku ganteng, makanya ciptakan aku kayak gini. Betul. Ingat, cuma satu di dunia yang kayak aku, gak ada yang lain. Betul kan? Lu cari deh. Cari dari ujung dunia sampai ujung dunia yang lain, gak dapat seperti aku. Benar gak? Betul, Pak. Benar gak? Benar. Betul gak? Makanya berdamai dengan dirimu. Jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kacau kita. Pasti beda lah. Ya. Amin. Kan kita diciptakan berbeda. Ya, Walaupun dengan sama handmade-nya dari Allah. Tapi Tuhan tahu ada perbedaan-perbedaan di sana. Karakter yang berbeda, semuanya berbeda. Amin. Amin. Ini enggak, Pak. Iya. Berharap semuanya buka mata ya. Enggak, Pak, ya. Nah, Ya. datang ke gereja itu kan untuk dengar firman. Benar, Bukan Pak. Tuhan. Benar, Pak. Ya. Tidak. Bukan untuk itulah nggak usah. Enggak, Pak, Kak. Oke, Oke, Pak. kita lihat. Saudara lihat ini. Kok nggak bisa? Nah, langkah-langkah untuk menjaga hati tetap dalam kasih Kristus. Amin. Yang pertama, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Betul. Pasti harus begitu. Ya. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, berdoa memohon pengampunan. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, menjaga pikiran dan perkataan tetap kudus. Amin. Kadang-kadang pikiran kita kan nggak kudus, betul kan? Kadang-kadang pikiran kita itu nggak benar, saudara. Makanya ketika pikiran kita nggak benar, perkataan kita juga nggak benar. Kan meluap dari sini, dari hati. Ya. Ketika kamu sudah berpikir salah kepada orang lain, maka perkataan yang salah itu pasti keluar dari perkataan mulutmu. Makanya jaga perkataan, jaga pikiran, jaga perkataan kita. Mau bergaul dengan komunitas yang membangun. Ya, jangan bergaul dengan komunitas-komunitas yang salah. Itu bahaya. Ya,
bergaul dengan orang yang suka minum, bergaul dengan orang suka mabok, Oh, tuh, bergaul dengan orang yang suka narkoba, tobat lagi dia Pak. itu bahaya. Bahaya, iya. Saudara harus membangun komunitas yang membangun, saudara, di dalam Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Amin. Ya. Terus yang ini, berbuat baik dengan mengasihi sesama. Amin. Amin. Jadi kita harus tetap mengasihi sesama, berbuat baik kepada mereka. Apapun yang kita lakukan, itu datang dari Tuhan, datang dari hati kita, supaya itu benar di hadapan Tuhan. Jangan karena emosi saja, ya. Tapi itu benar-benar datang dari Tuhan. Makanya saya bilang, sesuatu yang kamu mau lakukan harus tanya Tuhan. Amin. Sesuatu yang kamu mau lakukan harus tanya Tuhan. Baru kamu bisa lakukan itu. Baru kamu dapat. Saudara lihat, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Daud. Ini Daud, lihat. Segala sesuatu yang dia mau lakukan, dia harus tanya Tuhan. Coba saudara baca. Saudara lihat, Daud itu kalau dia mau melakukan, mau perang saja, Tuhan apakah aku harus menyerang dia? Dia harus tanya Tuhan. Tuhan apakah aku harus menyerang? Tuhan bilang ini, serang. Ada yang Tuhan bilang ini, jangan. Coba lihat saudara. Orang yang berkenan, makanya kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, mari intim dengan Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, tanya Tuhan. Supaya Tuhan kasih jawaban bagi kita, supaya kita nggak salah dalam melangkah. Amin, saudara. Haleluya. Nah, dipenuhi dengan kasih Kristus yang didapat pada saat seseorang bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya. Nah, orang di sekitar kita itu bisa mengecewakan kita, betul kan? Tetapi kebaikan Tuhan akan selalu ada dan menjadi sumber penghiburan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, itu menjadi penghiburan bagi kita. Baca Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Atau Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Haleluya. Ya, ini Ia menyembuhkan orang yang patah hati. Itu yang tadi kakek ngomong itu patah hati. Ya. Itu Alkitab juga ada bilang loh, orang yang patah hati, orang yang luka hati, tapi Tuhan membalut luka-luka orang. Amin. Lalu kita datang kepada Dia. Nah, memilih untuk sakit hati hanya akan menghasilkan emosi-emosi negatif, betul? Ya. Tetapi orang yang memilih mengasihi akan hidup dengan damai sejahtera dan mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk hidup yang lebih baik. Jadi kalau gini, kalau kita memilih untuk sakit hati, itu hanya akan menimbulkan hal-hal yang negatif dari kita. Makanya semua keputusan kita itu pasti negatif. Semua keputusan kita itu pasti negatif. Tapi kalau kita punya sikap hati yang mau mengampuni orang lain dengan, atau mengasihi orang lain dengan sikap, semua apa yang kita kerjakan itu pasti keluar dari pembenaran yang terbaik dari hidup kita. Sehingga orang lain merasakan kasih Tuhan. Orang lain merasakan Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Amin, saudara? Amin. Ya. Nah, yang berikutnya kita lihat. Yang kedua, kasih menutupi segala pelanggaran. Wah, ini keren. Bilangin, Amsal 10:12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Amin. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Amin. Nah, kebencian akan selalu mencari pertengkaran dan menolak untuk mencari penyelesaian masalah. Tapi kasih akan selalu mengejar perdamaian dan berfokus untuk menyelesaikan akar permasalahannya. Jangan mudah melihat pelanggaran orang lain dengan kacamata penghakiman. Kadang-kadang kita suka begitu, ya, suka melihat kesalahan atau pelanggaran orang lain itu dengan kacamata penghakiman. Jadi kita mau menghakimi aja, terus kita mau menghakimi. Padahal kita tahu hak kita itu bukan untuk menghakimi, betul kan? Hak untuk menghakimi itu ada di Tuhan. Haleluya. Hak untuk menghakimi itu ada di Tuhan, bukan di kita. Makanya jangan ambil hak Tuhan kepada kita. Nanti saudara dan saya stres. Betul kan? Benar nggak? Karena saudara ambil haknya Tuhan. Itu haknya Tuhan untuk jadi hakim. Nah, saudara lihat, kasih bukan berarti memberikan toleransi terhadap satu pelanggaran.
melainkan mampu menyadarkan seseorang dari pelanggaran yang dilakukannya. Wow, keren benar tuh. Jadi saudara lihat, kasih itu bukan memberikan toleransi terhadap suatu pelanggaran, melainkan mampu menyadarkan seseorang dari pelanggarannya. Tuh. Jadi ketika orang buat salah, terus kita mengasihi dia, bukan kita memberikan toleransi bagi dia untuk tetap berbuat jahat, bukan. Tapi justru kita harus mengasihi dia. Kenapa? Karena dengan mengasihi dia, dia bisa lihat kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang bisa merubah pelanggaran dia menjadi lebih baik. Menjadi hidupnya lebih baik kan? Itu. Nah, kalau dia melanggar, dia bikin pelanggaran, lalu saudara mencela dia terus, dia lama-lama jadi jahat terus. Benar kan? Dia akan jadi jahat terus. Tapi kalau orang yang membenci kamu, lalu kamu mengasihi dia, atau orang yang gini, buat sesuatu yang jahat terhadap kamu, lalu kamu berbalik mengasihi dia terus-menerus. Dengar, kamu mengasihi dia itu sama dengan gini, kamu sedang membawa Tuhan untuk datang ke dia. Ketika kamu mengasihi dia, kamu sedang membawa Yesus pribadinya untuk datang ke dia. Jadi dengar, yang rubah dia bukan kamu, tapi yang rubah dia kasih yang kamu sampaikan bagi dia. Pribadi itu yang akan mengubah hidup dia. Amin, saudara. Amin. Makanya kadang-kadang kita ini, orang itu tuh harus dimarahin tuh. Jangan. Dikasihi. Saudara lihat, hari ini khotbah ini bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya juga. Kadang-kadang saya gini, empatnya lari ke saya. Jemaat tuh kadang-kadang merasakan kayak gitu dengan saya kan. Ini mengaku dosa nih. Ya. Kadang-kadang gitu. Kalau mereka sudah salah dengarnya. Tuh nanti Pak Ampi marah. Gitu kan. Saya mulai berpikir kembali. Ketika saya menyampaikan ini, itu juga kepada saya, saudara. Jadi jangan saudara berpikir bahwa khotbah ini untuk saudara aja. Enggak. Ke saya juga. Kan firman itu kan pedang bermata dua. Kadang-kadang mengenal saudara, kadang-kadang juga. Dan hari ini, kena juga ke saya. Amin, saudara. Jadi ketika orang berbuat jahat, orang berbuat pelanggaran, orang berbuat yang gak benar, ya kita harus mengasihi dia. Supaya apa? Dia berbalik dari kesalahannya kepada jalan benar. Nah, setuju katakan amin? Amin. Ya. Salah satu karakteristik dari kasih adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dengar itu. 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Ya. Jadi karakteristik salah satu dari kasih itu adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara tahu, tidak menyimpan kesalahan orang lain itu artinya gini, tidak ada kepahitan dalam hidup kita. Kalau saudara simpan kesalahan orang, itu jadi kepahitan. Itu jadi pahit, saudara. Jangankan lihat muka, lihat bayangan aja saudara sudah. Kalau udah kepahitan dengan orang itu, jangankan lihat muka dia, lihat bayangannya aja. Udah, nggak usah dia lagi. Kan begitu saudara kita. Itu udah pahit itu. Haleluya. Nah, salah satu karakteristik dari mengasihi itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bilang kiri kanan, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Nyanyi pede. Kalau kita nyimpan, saudara, itu jadi busuk dalam hidup kita. Betul kan? Jadi busuk dalam hidup kita. Nah, jadi mari kita melakukan ini dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang berharga. Nah, kita lihat Yusuf menjadi pemimpin di Mesir ketika saudara-saudaranya yang dahulu mencelakainya datang. Dia bisa saja mencelakakan mereka dengan mudah, tetapi Yusuf memilih mengampuni, dan hasilnya satu keluarga besar dapat hidup rukun dan dapat memelihara satu bangsa yang besar, yaitu Israel. Amin. Amin. Daud yang terus dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Namun ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, justru dia melakukan dan sebaliknya, yaitu apa? Mengampuni Saul. Orang-orang yang berkenan dalam Tuhan. Tuhan Yesus, sewaktu Tuhan Yesus disalib, bukan saja dia tidak mengutuk orang-orang yang menyalibkannya, sebaliknya dia memohonkan pengampunan Bapanya bagi mereka. Saudara, kita harus contoh setiap orang-orang
yang ada di dalam Alkitab, di dalam kebenaran firman. Ya, figur-figur ini, ya, orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, yang bisa jadi teladan di dalam kehidupan kita untuk mengampuni. Coba saudara lihat, kurang apa sih Yusuf coba? Sudah dijual, sudah mau dibunuh, dimasukkan di dalam sumur, dijual lagi ke Mesir, masuk penjara, ya, difitnah di sana sini. Tapi ketika saudara-saudaranya membuat semuanya itu datang kepada dia tidak jahati. Tapi apa? Dia mengampuni. Haleluya. Itu berarti gini, tidak ada dendam di dalam hidup dia. Tidak ada kepahitan di dalam hati dia. Hari ini saya mau gini, saudara. Kita nggak boleh ada dendam. Kita nggak boleh ada kepahitan dalam hati. Amin. Apabila ada orang bersela kepada Anda atau melukai Anda, lupakan saja. Tanda seru itu di situ. Ya, lupakan saja. Udah. Mau orang mau fitnah kamu, orang mau marahin kamu, orang mau cerita kamu, orang mau salahin kamu, lupakan saja. Amin. Udah, gitu aja. Hanya dengan melupakan, maka Anda dapat berbuat lebat dan tetap. Dan setuju katakan amin. Haleluya. Kok kita mau berbuat kan? Tujuan hidup kita mau berbuat. Amin. Amin. Kalau Pak Riki sudah di sana, saya tahu pasti. Sudah. Ya. Terakhir. Nah, ini terakhir. Hidup dalam damai sejahtera. Roma 14 ayat 19. Ya, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya, kejar damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bukan kejar yang jahat, bukan kejar untuk membalas kejahatan. Ya, setuju katakan amin. Tapi kejar damai. Ya, kejar damai sejahtera. Kejar hal yang berguna untuk membangun imanmu. Jangan ya tunggu orang, tunggu gua. Nah, nggak bisa kayak gitu, saudara. Ketika saudara lihat orang itu, samperin dia, doakan dia, atau kata-kata yang memberkati dia, aku memberkati engkau, atau sudah diberkati oleh Tuhan. Enggak gitu. Kamu sedang membawa Tuhan bagi dia, sehingga lama-lama dia akan berubah. Kenapa? Karena dia lihat kasih yang terpancar dari diri kamu. Haleluya. Karena itu kekuatan loh. Kekuatan. Saudara lihat, ketika saudara mengasihi, itu kekuatan. Haleluya. Ketika saudara mengasihi, itu kekuatan. Dia saudara berpikir bahwa, mengasihi biasa aja. Enggak, itu kekuatan. Karena ada pribadi Tuhan yang berkarya di situ. Loh? Jadi jangan main-main dengan itu. Jadi saudara, cuma mengasihi aja. Enggak. Ada kekuatan, ada kuasa di situ. Amin, saudara. Haleluya. Nah, sebentar dulu. Ya, kita lihat ini. Sebelum di situ, luka hati yang tidak diselesaikan tidak akan membawa hidup kita ke arah yang lebih baik. Bahkan cenderung menghilangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Ya, Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang melampaui akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Untuk tetap apa? Di dalam Kristus. Nah, kalau kamu tidak ada seperti itu, kamu tidak di dalam Kristus. Dengar baik. Nah, jangan sampai salah ini. Ketika damai sejahtera melampaui segala akal itu ada dalam hidup kamu, artinya gini, dalam situasi difitnah kamu tetap damai, mengasihi, mengampuni. Kamu sedang terpelihara di dalam Kristus. Haleluya. Kita sedang terpelihara di dalam Kristus. Nah, jangan sampai kita keluar dari situ. Kalau kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya keluar dari jalur itu, dengar Bapak Ibu, saya bilang begini, Tuhan tidak ada di situ. Dan Tuhan tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Halo? Kamu yang bertanggung jawab, kita yang bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita masih ada di jalur Tuhan, dengar, Dia pembela kita, Dia menjaga kita, Dia akan melindungi kita. Amin. Haleluya. Apapun yang kamu kerjakan, ingat ini, di buah Tuhan berhasil. Kenapa? Karena Dia ada di situ. Nah, damai sejahtera merupakan bukti bahwa Allah hadir dan menguasai seluruh hati dan pikiran kita. Pada saat itulah Allah memulihkan luka hati yang kita alami. Setiap saat kita dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah, maka emosi dan pikiran kita akan menciptakan kedamaian dalam diri sendiri yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan di sekitar kita. Itu yang tadi saya bilang. Ketika kita punya damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu akan mempengaruhi semua orang di sekitar kita.
Kenapa? Karena dia berkuasa. Karena dia kan pribadi Tuhan. Haleluya. Gak mungkin Tuhan datang nggak bawa apa-apa. Ingat, kehadiran Tuhan itu pasti akan membawa sesuatu bagi saudara dan saya. Kehadiran Tuhan itu pasti akan melakukan hal-hal besar dalam hidup saudara. Itu. Makanya saudara harus percaya itu. Kalau Yesus ada dalam hidup saudara, maka hal-hal besar, perkara-perkara ajaib, itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Karena nggak mungkin dia datang tanpa sesuatu. Halo, dengar baik. Nggak mungkin dia datang tanpa sesuatu. Tapi dia akan membawa hal-hal besar di dalam hidup kita. Tinggal percaya aja. Amin. Nah, ciri-ciri damai sejahtera. Kepercayaan yang tidak goyah kepada Allah. Ya, itu ciri-ciri damai sejahtera. Jadi kalau kita damai, kita tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Ya, tergoyahkan kepercayaan kita kepada Allah. Enggak. Terus tetap tenang dalam menghadapi masalah. Kita tetap tenang. Kenapa? Kita punya damai sejahtera ada dalam hidup kita. Kita tidak akan goyah. Ya, tapi tetap tenang. Karena kita percaya begini. Ada Allah, sumber segala-galanya di dalam hidup kita. Amin. Amin. Hidup damai dengan sesama. Nah, ini penting. Ya, ini penting, saudara. Hidup damai dengan sesama. Kenapa? Itu tandanya kamu mengasihi Allah. Kalau kita hidup damai dengan sesama, itu tanda kita mengasihi Allah. Jadi kalau hari ini kamu masih berkonflik dengan tetanggamu, ya, pulang hari ini juga sebelum berdoa di rumah nggak apa-apa. Ke tetanggamu bilang, aku mengasihi kamu. Maaf ya, kemarin aku sudah benci kamu, sekarang karena aku dengan khotbah aku mengasihi kamu. Aku melepaskan pengampunan bagi kamu. Men, dengar itu baik-baik. Bilang kiri kanan begini, ada enggak lu dengan tetangga berseteru? Enggak apa, saya mau. Nah, kalau ada, pulang dan lakukan itu. Jangan tunggu makan siang dulu, nggak usah. Nanti lupa itu. Habis makan pikirannya bisa berubah. Ya, pulang dari sini langsung lakukan. Amin. Amin, saudara. Amin, Pak. Iyalah, harus lakukan. Ya, selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan. Iya. Keadaan apapun kamu, Ya. difitnah, dijauhin, mungkin diludahi, ya kan kadang-kadang gitu, dibuang muka, segala macam. Ya udah, tetap mengucap syukur aja. Men, tetap mengucap syukur aja. Kepuasan yang tidak bergantung kepada situasi atau keadaan. Kita puas walaupun keadaannya nggak bagus, walaupun keadaannya nggak, aduh, kalau orang dunia bilang apa ya? Udah rugi besar, sudah segala macam. Kok gimana gua harus puas? Tetap puas. Karena kita percaya ada tangan Tuhan yang merendah seluruh hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, pengharapan di dalam Tuhan. Ya, jadi kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Pemuji-pemuji maju ke depan. Lanjut, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah belajar dari banyak hal hari ini tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk kita mengatasi luka hati kita dengan apa? Dengan kasih, membalut luka hati kita dengan kasih. Biarlah kebenaran firman ini memerdekakan kita, mengubahkan kita, memberikan kekuatan bagi kita. Apakah kita siap untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apakah kita siap untuk melepaskan pengampunan bagi mereka? Apakah kita siap untuk tetap tidak mengingat setiap pelanggaran mereka? Seperti yang Yesus lakukan bagi kita. Tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Apakah kita siap untuk melakukan itu? Semuanya kembali berpulang kepada Allah. Kasih Tuhan yang sempurna akan menyertai Bapak Ibu semua. Dan ingat, kita tidak pernah sendiri. Karena Dia yang ada di dalam hidup, yang memberikan kekuatan bagimu. Sehingga kamu mampu untuk berjalan, berdiri tegak, dan berjalan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dari Dia. Berikan tepuk tangan bagi Dia.